Salam jumpa di MT Channel Fisika, salam berbagi ilmu. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat optik. Bagian-bagian dari alat optik ini ada mata dan kacamata, kemudian ada loop, ada kamera, mikroskop, maupun teropong. Oke, semua alat-alat optik ini pada konsepnya atau bahan dasarnya itu adalah lensa. Oke, jadi yang pertama kita pelajari agar materi alat optik ini gampang ke depan, kita bahas kembali tentang lensa. Lensa, seperti yang kita tahu ada lensa tipis, yang mana lensa tipis itu bisa dikatakan lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung, permukaannya cembung seperti ini. Perbedaan lensa dan cermin itu adalah kalau lensa permukaannya ada dua, ya, sedangkan kalau cermin permukaannya hanya satu, bagian belakangnya itu tertutup, ya. Nah, lensa cembung disebut juga lensa positif karena nilai fokusnya bernilai positif. Juga disebut lensa konveks atau konvergen. Sinar-sinar istimewa nanti pada lensa cembung ini, kalau misalnya ini adalah sumbu utama, ini lensanya, ya, ada fokusnya, titik api sering disebut, ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, nanti dia akan dibiaskan lewat titik api. Lalu jika sinar melewati titik api, maka sinar akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar kalau melalui pusat optiknya, ya, maka tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, ketiga sinar istimewa inilah yang merupakan dasar dari pembentukan bayangan pada lensa cembung. Oke. Untuk lensa cekung, itu adalah lensa negatif atau nilai fokusnya bernilai negatif, disebut dengan lensa konkav atau lensa divergen. Bentuk permukaannya cekung seperti ini, memiliki dua titik fokus juga, di mana nilai fokusnya bernilai negatif. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Lalu sinar datang kalau menuju titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga nanti, kalau sinar melalui pusat optik tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Panjang fokus lensa atau panjang titik api lensa bisa kita dapatkan dari jari-jarinya. Nah, kalau di cermin, fokusnya itu adalah setengah dari jari-jari, karena di lensa itu jari-jarinya ada dua, maka panjang fokusnya nanti kita dapatkan dari 1/f, sama dengan indeks base lensa per indeks base medium kurang 1, dikali 1/, jari-jari pertama tambah 1/, jari-jari kedua. Nah, nilai fokusnya ini ditentukan atau dipengaruhi oleh indeks base mediumnya di sini. Jadi, kalau kita tempatkan suatu lensa di udara dan di air, maka nilai fokusnya akan berbeda-beda. Nah, kuat lensanya nanti adalah 1/f jika fokusnya dalam satuan meter, tetapi sering fokusnya dalam satuan sentimeter, maka nanti kuat lensanya tinggal kita ganti menjadi 100/f. Jenis-jenis lensa, ada lensa biconvex, ada plane convex, ada concave convex, lalu nanti ada plane concave, biconcave, dan concave convex, ya. Nah, di sini untuk biconvex itu dua-duanya cembung. Maka nanti nilai jari-jarinya di sini nanti kita masukkan ke rumus, dia bernilai positif dua-duanya. Sedangkan kalau plane convex, nah salah satunya datar dan satunya positif. Nah, kebalikan plane concave. Kalau plane concave satu datar dan satu lagi cekung. Kalau biconcave dua-duanya cekung. Maka nanti untuk yang cekungnya kita buat tanda minus di sini. Bagaimana menentukan letak dan sifat bayangan? Nah, menentukan letak dan sifat bayangan, kita bisa manfaatkan
dari sinar-sinar istimewanya. Misalkan kita tempatkan suatu benda di ruang tertentu, atau katakan ini ruang 2 ya. Kalau ruang 1 yang di sini di antara O dan F, ini ruang 2 di antara F dan 2F, dan ruang 3 lebih besar dari 2F. Nah, ini kita misalkan suatu benda kita tempatkan di ruang 2. Maka sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Lalu yang kedua, kalau sinar datang melalui fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, dari sini nanti bayangannya adalah di belakang lensa. Kalau ini di depan lensa, bayangan di sini. Nah, bayangannya terbalik. Nah, untuk bayangan seperti ini nanti disebut bayangan nyata dan terbalik. Oke, bayangan nyata dibentuk oleh garis sinar bias yang langsung. Sedangkan nanti kalau bayangan maya dibentuk oleh perpotongan sinar bias berpanjangan. Bagaimana cara menentukan letak dan sifat bayangan dari perhitungan? Kita gunakan rumus geometrinya bahwa 1 per F, 1 per fokus lensa sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Yang mana yang menjadi SO dan SI adalah ini ya. Yang ini SO, jarak benda ke lensa, sedangkan yang ini jarak bayangan ke lensa itu SI. Ada juga yang menyebut ini adalah S dan ini S aksen. Sama saja. SO adalah jarak benda ke lensa, sedangkan SI adalah jarak bayangan ke lensa. Sedangkan F adalah jarak fokus lensa. Semuanya biasanya digunakan dalam satuan cm. Nah, sifatnya bisa kita tentukan dari nilai SI yang kita dapatkan dari perhitungan. Jika nilai SI-nya atau jarak bayangannya bernilai positif, maka bayangannya akan bersifat nyata, terbalik. Jika SI-nya bernilai negatif, maka sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Bagaimana dengan perbesaran bayangan? Perbesaran bayangan ini merupakan perbandingan tinggi bayangan yang dihasilkan dengan tinggi bendanya. Nah, karena perbandingan tinggi bayangan dengan tinggi benda, kalau kita lihat dari ini, sama dengan perbandingan jarak bayangan terhadap jarak benda, maka persamaannya M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, di sini saya buat tanda mutlak agar perbesarannya tidak negatif, yaitu perbesarannya selalu bernilai positif. Karena kadang-kadang kan nanti nilai SI-nya bernilai negatif, kalau dikira mutlak, maka M-nya akan jadi positif. HI adalah tinggi bayangan, HO adalah tinggi benda. Sementara SI tadi jarak bayangan ke lensa dan SO jarak benda ke lensa. Sebagai contoh soal, sebuah benda setinggi 12 mm, nah ini adalah HI, diletakkan sejauh 15 cm di depan lensa cembung, berarti ini adalah SO, memiliki panjang fokus, nah ini adalah F-nya, ya ini adalah F. Tentukan letak bayangan, sifat bayangan, dan tinggi bayangan. Ini letak bayangan tentu kita dari gambar bisa kita nanti simpulkan. Sifat bayangan bisa kita juga dapatkan dari nilai SI yang tanda plus atau min, dan tinggi bayangan kita dapatkan dari perbesaran. Tunjukkan dengan gambar. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini lensanya, lalu ada F dan 2F. 2 kali fokus maksudnya. Kita lihat fokusnya ada 10, berarti ini 10 cm ya gitu ya. Sementara benda diletakkan 15 cm, berarti bendanya di antara 10 dan 20 ya. 15 di ruang 2, maka benda kira-kira di sini. Maka bayangannya di mana? Nah, kita buat sinar datang melalui fokus, maka dibiaskan secara sumbu utama. Dan kedua, sinar secara sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Bayangannya akan di sini. Nah, jadi dari sini bisa kita langsung tentukan sebenarnya letak bayangan. Letak bayangannya di mana? Di belakang lensa. Sejauh berapa? Nah, ini belum tahu. Kita harus hitung berapa SI-nya. Dan sifat bayangannya pasti nyata karena dibentuk oleh garis perpotongan sinar bias yang asli ya, perpotongan yang langsung. Dan tinggi bayangan nanti bisa kita dapatkan dari perbesaran. Nah, kita hitung. Perhitungannya bagaimana? Oke.
Oke, kita mulai dari super F sama dengan super SO tambah super SI. Super fokusnya adalah 10 sama dengan super SO-nya 15 ditambah super SI-nya, bayangan ya. Nah, ini pindah ruas jadi super 10 kurang super 15 sama dengan super SI. Nah, ini kita buat ke per 30. Berarti ini adalah 3 kurang 2 sama dengan super SI. Maka SI-nya kita lihat plus ya. Plus 30 cm. Nah, dari sini ada tanda plus berarti sifat bayangannya adalah nyata. Dan terbalik. Seperti yang kita lihat di gambar. Letaknya di belakang lensa sejauh 30 cm. Nah, bagaimana dengan tinggi bayangan? Nah, untuk tinggi bayangan kita cari dulu perbesarannya. M sama dengan SI per SO juga sama dengan HI per HO. Nah, kita lihat perbesarannya. SI per SO itu adalah 30 per SO-nya tadi 15. Itu 2 kali ya. Itu sama dengan HI tinggi bayangan dan tinggi bendanya adalah 12 mili ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan tinggi bayangannya akan sama dengan 2 kali lipat dari tinggi bendanya. Berarti jadi 24 mm. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 2. Sebuah lensa convex konkav dengan indeks bias 1,5 dan jari-jari permukaan cembungnya 10. Ini yang plusnya. Sedangkan yang cekungnya 30, ini yang minusnya. Convex konkav. Apakah lensa tersebut cekung atau cembung? Nah, ini kita tahu cekung dan cembungnya dari nilai fokusnya nanti. Kalau fokusnya plus, cembung. Kalau fokusnya min, cekung. Nah, kita akan uji ditempatkan di udara dan di air. Kita uji di udara. Di udara, maka panjang fokusnya super F di udara sama dengan indeks bias lensa per indeks bias mediumnya dikurang 1 dikali super R1 tambah super R2. Nah, super fokus di udara itu sama dengan indeks bias lensanya adalah 1,5 dibagi di udara tuh 1 dikurang 1 dikali super R1 itu yang cembungnya super 10 ditambah super min 30. Min 30 ya, ini yang minnya. Maka kalau kita selesaikan itu sama dengan 1,5 kurang 1 itu setengah ya. Dikali dengan ini ke per 30. 3 per 30 kurang seper 30 yaitu 2 per 30. Dari sini bisa kita dapatkan super FU sama dengan seper 30. Fokus di udara akan sama dengan 30 cm. Nah, kelihatan ini tandanya plus. Berarti sifat lensa convex konkavnya adalah cembung. Nah, itu di air. Bagaimana dengan di udara. Bagaimana kalau di air? Di air berarti mediumnya air. Maka dengan menggunakan kerumus yang ada, super fokus di air akan sama dengan indeks bias lensanya 1,5 dibagi indeks bias air itu 4/3 dikurang 1 dikali dengan super 10 tambah super 30 minus ya. Nah, di sini super F air kalau kita cari sama dengan 1,5 ini 3/2. 3/2 per 4/3 berarti itu adalah 9/8 kurang 1 dikali ke per 30 2/30. Nah, ini kan jadi 1/8. 1/8 kalau kita hitung 1/8 dikali dengan 2/30 itu akan sama dengan 1/120 ya. Maka fokus di air itu adalah 120 cm. Nah, dan plus juga. Nah, kelihatan ya di sini. Fokus di air dan fokus di udara lensanya berbeda-beda tergantung mediumnya. Nah, sekarang untuk yang C. Untuk yang C, tentukan kuat lensa di udara dan di dalam air. Nah,
kita cari untuk di udara, P-nya adalah 100 per F, maka sama dengan 100 per 30 dioptri, atau 10 per 3, atau 3,33, sedangkan P di air, ini P di udara, itu adalah 100 per 120, atau 5 per 6 dioptri. Kalau ini disederhanakan, 10 per 3 dioptri. Nah, berbeda-beda ya, di udara maupun di air. Soal nomor 3. Dua buah lensa dengan fokus 5 cm dan 10 cm memiliki sumbu utama berimpit terpisah pada jarak 36 cm satu sama lain. Seekor serangga berada pada jarak 6 cm di depan lensa pertama. Di manakah letak bayangan akhir dan tentukan perbesaran totalnya? Oke. Jadi ada dua lensa disusun masing-masing fokusnya 5 dan 10 dan jarak keduanya 36 cm seperti gambar. Jadi masing-masing ini fokusnya lebih pendek ya, yang pertama dengan yang kedua. Ada dua lensa, lalu jaraknya adalah 36 cm. Oke, sebuah benda diletakkan 6 cm, berarti di ruang 2. Kalau ini 5 cm, 6 cm kira-kira di sini. Bayangannya di mana? Nah, kalau benda di ruang 2, bayangannya pasti nanti di seberang ya, karena bendanya nyata. Ingat ya, kalau benda di ruang 2, maka bayangan di ruang 3, karena jumlah ruangnya pasti 5. Jadi kalau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Kalau benda di ruang 1, pasti bayangan di ruang 4. Nah, bayangannya kita misalkan di sini. Jadi ini namanya adalah SO1 berarti ya. Karena ada dua lensa, ini namanya adalah SI1. Oke. Lalu jaraknya 36 cm. Nah, ini udah F2. Maka bayangan akhir mungkin di sini. Ya. Tapi sebelum bayangannya muncul, kita tahu kalau ini adalah benda asli, ini adalah bayangan. Nah, ini benda, ini bayangan. Maka bayangan ini merupakan benda nanti untuk lensa yang kedua. Jadi ini namanya adalah SO2. Lalu nanti ini akan jadi bayangan akhirnya adalah SI2. Jadi ada dua. Jadi benda asli baru ada bayangannya. Lalu bayangan benda yang pertama merupakan benda untuk yang kedua. Nah, pertanyaannya di mana letak bayangan akhirnya ini SI2-nya? Nah, bisa kita dapatkan dari persamaan. Yang pertama, kita cari dulu SI1-nya. Nah, kita cari pakai persamaan 1 per F1 sama dengan 1 per SO1 tambah 1 per SI1. Maka 1 per F-nya itu adalah 1 per 5 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per SI1. Nah, kalau kita hitung nanti ini pindah ruas ya. Pindah ruas jadi kurang. Disamakan penyebutnya. Maka akan sama dengan SI1 sama dengan 30 cm ya. Nah, dengan SI1 30, sementara D-nya itu jarak kedua lensa ya. SI1 tambah SO2 sama dengan 36. Jadi SO2 bisa kita dapatkan, di sini aja kita buat, SO2 akan sama dengan 36 kurang 30. Itu sama dengan 6 cm. Nah, dengan SO2 6 cm, maka kita akan tahu SI2-nya. Menggunakan rumus 1 per F2 sama dengan 1 per SO2 tambah 1 per SI2. Nah, 1 per fokusnya titik 10 sama dengan 1 per 6 tambah 1 per SI2. Nah, kalau kita pindah ruas, jadi malah ke per 60 ya. 6 kurang 10 sama dengan 1 per SI2. Nah, ini berarti SI2-nya sama dengan
60/4 berarti 15, tapi minus ya, minus 15 cm. Nah, di sini minus berarti dia bayangan akhirnya adalah maya. Di mana dia letaknya? Yaitu 15 cm di depan lensa 2. Nah, ini jawabannya. Dan tentukan perbesarannya. Nah, untuk perbesarannya bisa kita dapatkan M perbesarannya ada 2 masing-masing ya. M itu nanti berarti perbesaran lensa 1 dikali perbesaran lensa 2. Perbesaran lensa 1 sendiri adalah SI1 per SO1. Perbesaran lensa 2-nya adalah SI2 per SO2. Nah, kalau kita hitung SI1 per SO1 berarti 30 per 6. Lalu nanti dikali dengan 15, harga mutlak ya. Jadi minnya nggak usah kalau dalam perbesaran. Per SO2-nya adalah 6. Berarti ini kalau dicoret 5 ya. Berarti 5 kali 15. 5 kali 15 itu sama dengan 75. 75 per 6. Ya, kira-kira inilah dia perbesaran total dari lensanya. Soal berikut. Sebuah benda diletakkan di hadapan lensa konvergen atau lensa cembung memiliki fokus 20 cm. Jika bayangan yang terbentuk adalah bayangan nyata diperbesar. Jadi kita garis bawahi, bayangan yang dikecilkan adalah bayangan nyata diperbesar dan jarak antara benda dan bayangan itu 125 cm. Ini bukan jarak SO atau SI ya, tapi jarak benda terhadap bayangan. Tentukan jarak antara benda dan lensa. Jadi pertanyaan ini berapa SO-nya. Nah, kita gambar dulu. Karena fokusnya itu 20 cm ya, dan konvergen positif, dan bayangan yang terbentuk adalah bayangan nyata diperbesar, maka pasti bendanya itu adalah di ruang 2. Ya, bayangannya adalah di ruang 3. Kira-kira seperti ini. Sinar datang dari fokus dibiaskan sinar sumbu utama, lalu sinar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Nanti bayangan di sini. Jadi yang dimaksud dengan 125 itu adalah jarak kedua ini. Ini D-nya, yaitu 125 cm. Nah, jadi 125 cm dari gambar ini adalah SO tambah SI sebenarnya. Nah, dari data ini diketahui juga fokusnya sebesar 20 cm. Berapakah SO-nya? Nah, kita dapatkan dari persamaan 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. 1 per fokusnya 20, 1 per SO yang dicari tambah 1 per SI. SI-nya bisa diselesaikan nih. SI sama dengan 125 dikurang SO. Coba kita lihat 125 kurang SO. Lalu kita kali silang. 1 per 20 sama dengan 125 kurang SO tambah SO dibagi dengan 125 SO dikurang SO kuadrat. Nah, ini habis. Dikali silang. 125 SO kurang SO kuadrat sama dengan 2500. Begitu ya. Nah, 125 kali 2, 250, 2500. Nah, ini jadi persamaan kuadrat. Bisa kita lihat SO-nya jadi dari persamaan kuadrat ini adalah SO kuadrat. Ya, sama-sama dikali positif ya. Minus ya, dikali minus. Berarti kurang 125 SO. Ini dipindah ruas dan dikali minus. Plus 125, 1250 sama dengan 0. Nah, kalau ini difaktorkan, itu hasilnya menjadi SO min 100 dan SO min 25 sama dengan 0. Jadi nanti kemungkinan SO-nya ada 2 sebenarnya. SO-nya bisa
100, dan bisa 25. Yang manakah yang kita pilih? Nah, kalau ini pilihan ganda, harus 1 jawabannya, enggak 2. Karena bayangan yang dihasilkan adalah bayangan nyata diperbesar, maka kalau nyata diperbesar, bendanya itu di ruang 2. Yang manakah di ruang 2? Karena fokusnya adalah 20 cm, fokusnya lihat 20 cm, maka ruang 2-nya itu berarti di antara 20 ke 24. Berarti jawabannya adalah 25. Jadi jawaban yang benar adalah 25. Kecuali kalau misalnya ini dihasilkan bayangannya tadi diperkecil, maka harus ruang 3. Jawabannya 100. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 25 cm.